Bawa koci lah. Baik Bunda, izinkan saya untuk berbantu dahulu ya. Indahnya bintang terlihat saat malam, terasa syahdu saat bulan bersebelahan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kadin Paul Lampung Utara, Ibu Yeni Sulisti, Sarjana Sains Magister Manajemen. Yang saya hormati Pemilik Kecamatan Kota Bumi Bapak Ferry Akur, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Citra Apriani Maharani, Magister Pendidikan, Konselor Captivate Hypnosis and Captivate Hypnotherapist. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Hasanah Cendekia, Bapak Abdullah Fikri, Sarjana Hukum Islam, Magister Sains. Yang saya hormati Kepala TK Islam Darul Hasanah, Ibu Yanti Ruslan, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati kepada para orang tua 2000 murid TK Islam Darul Hasanah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di TK Islam Darul Hasanah pada pagi hari ini. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang selalu kita teladani dan insya Allah beliau yang kita nantikan syafaatnya beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di TK kami dalam rangka parenting yang bertemakan memahami perkembangan psikologis pada PAUD. I don't know yet, so and educated. Aku belum tahu, maka sayangi dan didiklah aku.
tahun ajaran 2024-2025. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, agar mendapat rahmat dari Allah, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ija Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ija dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina taqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa ma yastaghithani Allaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Ulaika alladhina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khadijah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan
Ibu Yanti Rusman, Sarjana Pendidikan, sebagai Kepala TK Islam Darul Hasanah. Kepada Ibu dipersilakan. Sebelum itu kita setelah ini kita dihadiri di kamar ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berkeluar satu baik kemudian Acara yang keempat yaitu sambutan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Ibu Yanti Rusman, Sarjana Pendidikan, sebagai Kepala TK Islam Darul Hasanah. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Ya. Alhamdulillah. Yang terhormat, ini saya buat contekan sedikit ya, karena gelar-gelar beliau ini agak panjang, tapi nggak selalu ucap. Iya, betul Pak. Yang terhormat Ibu Yeni Sulistina, Sarjana Sains Magister Manajemen, benar Bu? Ya, selaku Kabid PAUD Lampung Utara. Yang terhormat Bapak Ferry Aqua, Sarjana Pendidikan, benar Pak? Yang terhormat Pak Ferry ini ya, beliau sebagai penilik khusus PC Kota Bumi Kota. Yang terhormat Ibu Citra Apriani Maharani, Magister Pendidikan Konselor, Sertifikat Hipnotis dan Sertifikat Hipnoterapis. Benar Bu? Kepreset nggak kira-kira saya? Benar ya Bu ya? Dan yang saya hormati Bapak Abdul Fikri, Sarjana Hukum Islam Magister Sains
Beliau kebetulan ada di Surabaya, jadi kita secara online ya Bu. Pak Fikri bisa mendengar? Bisa. Alhamdulillah. Pak Fikri adalah ketua dari Yayasan Darul Hasanah Sidikiyah Bu. Ibu Citra tadi sebagai narasumber kita, mudah-mudahan kalau yang tahun kemarin anaknya sekolah di sini, kemarinnya lagi ya Bu, 4 tahun yang lalu, betul. Berarti ketemu lagi sama Bu Citra ya Bu, benar. Ya, saya hormati juga staf Dewan Guru TK Islam Darul Hasanah, dan yang saya hormati berhubung ini tidak ada bapaknya, wali muridnya bapaknya hanya Pak Peri, para bunda-bunda yang selaku wali murid TK Islam Darul Hasanah. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kegiatan parenting pada hari ini. Walaupun kehadiran wali murid tidak 100%, harap maklum ya ini karena memang begitu. Kendala utama dari setiap pertemuan adalah faktor kendalanya kehadiran wali murid. Padahal kami berharap, karena ini adalah kata guru-gurunya kemarin, adik-adik jangan ikut dulu ya besok karena bunda-bunda ayahnya yang mau belajar. Jadi ini kesempatan kita untuk belajar. Salawat dan salam juga tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, sebelumnya saya bisa mewakili dari pihak sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Yeni dan Pak Ferry sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya Bu ya. Sebenarnya agak segan kemarin mau undang Bu Yeni, sempat konsultasi sama Pak Ferry, gimana ya Pak Ferry? Kira-kira kalau diundang Bu Yeni ya bisa hadir tidak ya? Coba aja dulu Bu. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Masya Allah, terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada Ibu Citra yang sudah berapa kali kita reportkan ya Bu Dari untuk menjadi narasumber di Yayasan Darul Hasanah ini. Dan terima kasih juga kepada para bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan parenting kita pada hari ini. Untuk parenting kita pada hari ini bertemakan memahami perkembangan psikologis pada pendidikan anak usia dini. Itu ada embel-embel bahasa Inggris sedikit itu. Kepleset nggak kira-kira ini? I don't know yet, so educate me. Aku belum tahu, maka sayangi dan didiklah aku. Subjek aku di sini maksudnya kira-kira siapa ya Bu? Betul Bunda, anak-anak kita, anak usia dini. Mereka itu ternyata anak usia dini dengan keanekaragaman, keunikan mereka ternyata belum banyak tahu tentang hal kehidupan di dunia ini. Tugas siapa memberitahukan mereka? Dan tugas kita orang-orang dewasa, orang tua, untuk menyayangi dan memberikan mereka pendidikan yang sebaik mungkin. Agar pendidikan itu bisa diberikan dengan baik, tentu harus kita welcome dulu dari pribadi kita ya. Sudah sebagai orang dewasa, orang tua, kalau tidak menyayangi, mencintai anak kita, bagaimana kita mau memberikan pendidikan maksimal kepada anak kita? Di sini atas requestan wali murid meminta narasumber yang seperti yang kemarin katanya Bu Citra lagi. Alhamdulillah Bu Citra bisa memenuhi. Ya, terjadilah kegiatan ini Bu Citra untuk menjadi narasumber kembali. Di sini besar harapan kami dari pihak sekolah ketika sudah melaksanakan edukasi ini, semoga kita sebagai orang tua, karena saya pribadi pun sebagai wali murid juga nih Bu ini merakap nih Bu Arini juga. Jadi kami mewakili dari wali murid, semoga dengan kegiatan ini semoga kita dapat ilmu
Ilmu bagaimana kita mendidik anak-anak kita lebih baik lagi. Jadi antara sekolah dan di rumah balance. Tujuan kita membuat anak-anak kita lebih baik cepat tercapai karena kita bisa bekerja sama. Saya rasa begitu saja ya Bunda. Terima kasih yang sudah hadir, dan bagi yang belum hadir kita doakan semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka bisa hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan Ibu Yeni Sulistina, Sarjana Sains Magister Manajemen sebagai Kabid PAUD Lampung Utara. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ya. yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Darul Hasanah Cendikiah, Bapak Abdullah Fikri. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan bersama kami hari ini. Yang saya hormati Kepala TK Darul Hasanah Ibu Yanti Ruslan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak yang paling ganteng hari ini. Paling ganteng ya Bu ya? Bapak Ferry Akwar, pendamping saya di dinas untuk di Kecamatan Kota Bumi. Kemudian yang saya banggakan ada narasumber kita hari ini adalah Bunda Citra Fatriani. Izin Bu, saya tak menyebutnya gelarnya. Saya bingung menyebutnya, nanti takut salah kan. Dan yang saya sayangi, saya banggakan seluruh wali murid, orang tua, anak-anak PAUD, peserta didik di TK Darul Hasanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini alhamdulillah selalu diberi sehat ya Bu. Diberikan sehat, kemudian diberikan kesempatan. Saya meyakini dua nikmat itu kalau nggak dikasih Allah kita nggak ketemu hari ini Bu. Sama kalau tadi Bu Yanti bilang mau undang Bu Kapil takut gitu kan, suka ya kalau bisa, kalau nggak pokoknya diundang aja dulu. Kalau sudah diundang saya bisa datang, alhamdulillah kesempatan. Kalau nggak bisa nanti insya Allah ada perwakilannya kan gitu ya. Kalau nggak diundang gimana mau tahu ya Bu ya saya bisa datang atau enggak. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir hari ini sama dengan kita semua. Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam selalu teriring tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Terima kasih Bu Yanti sudah memfasilitasi kegiatan di TK Darul Hasanah, yaitu parenting. Parenting itu sekolahnya orang tua Bu. Kenapa harus ada di semua sekolah? Yang perlu kita pahami bersama bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban dari orang tua, bukan sekolah. Sekolah hanya memberikan materi pembelajaran umum secara garis besar. Tetapi guru pertama bagi orang tua, bagi anak itu adalah orang tua. Rumah pertama mereka adalah di keluarga. Jadi kalau kita di keluarga tidak bisa memberikan pembelajaran, tidak bisa mendidik anak kita dengan sesuai aturan, yang sesuai dengan sunnah Rasul, ini akan salah. Terkadang banyak orang tua menyalahkan pihak sekolah. Padahal, terutama ini anak PAUD. Anak PAUD itu di sekolah paling lama jam berapa sih Bu? Ya kan? Masuk sekolah sudah 7:30 atau jam 8 Bu.
jam 10, setengah 11 paling lama di sekolah udah pulang. Kalau ada apa-apa anaknya disalahin siapa? Gurunya. Adil nggak kira-kira? Padahal anak itu banyak dengan kita selaku orang tua di rumah. Pulang sekolah di rumah, sore di rumah, malam di rumah dengan orang tua. Tapi ketika ada perilaku anak kita yang kurang baik, sekolah yang disalahkan. Ini kurang tepat. Makanya kami dari Dinas Pendidikan selalu mengajak penyelenggara pendidikan untuk selalu memberikan edukasi kepada orang tua. Ya. Jadi kegiatan hari ini, kalau tadi Bu Yanti cerita, siswa kami sudah kami informasikan Bu, besok orang tuanya ya yang sekolah, jadi anak-anaknya di rumah dulu. Ya benar ya Bu ya, karena nggak ada Bu sekolah orang tua itu. Sekolah untuk menjadi orang tua itu nggak ada. Karena apa? Dia mengalir begitu saja dengan pengalaman dan perilaku kita sehari-hari. Jadi ketika kita tidak bisa membuat atau membiasakan kehidupan yang baik di dalam keluarga dengan anak-anak, sudah pasti anak-anak kita tidak bisa menjalani kehidupannya dengan arah yang benar. Makanya kita harus dan perlu melakukan edukasi kepada wali murid. Ini namanya kemitraan antara pendidik dan orang tua. Karena sejatinya pendidikan itu tidak berhasil ketika hanya seorang guru saja yang melakukan pembelajaran. Karena pendidikan itu ada 3 unsur. Ada pendidiknya sendiri, sekolah, kita sebut garis besarnya, ada orang tua dan masyarakat. Sekolah sudah memberikan materi pembelajaran, orang tua sudah mendidik anaknya di rumah dengan baik. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung juga nggak jadi Bu, ya kan? Terkadang kan, ini tadi obrolan kami sambil menunggu acara dimulai. Terkadang di rumah kita bertutur kata dengan anak-anak sudah lemah lembut, sopan santun, tidak membiasakan bahasa-bahasa kebun binatang dikeluarkan. Tetapi di lingkungan masih ada masyarakat di sekitar kita yang mengeluarkan bahasa-bahasa itu, anak kita pasti terpengaruh secara tidak langsung, ya kan? Ada baik ini ajaran orang tua, belum tentu orang tuanya ngajarin bahasa nggak benar, ya kan? Karena apa? Mungkin terpengaruh dengan lingkungan. Makanya kami mengajak orang tua untuk sama-sama kita mendidik anaknya. Nggak bisa Bu diserahkan hanya dengan pihak sekolah saja. Harus didampingi di rumah dengan orang tua. Makanya kalau saya seringkali ketemu dengan wali murid, saya sampaikan, kita harus sering menjalin komunikasi dengan orang tua. Ketemu guru di sekolah itu bukan hanya ketika menjemput dan mengantar anak sekolah, tetapi manfaatkan, apalagi untuk wali murid yang maaf ya, yang di rumah mungkin tidak ada kesibukan, sehari-harinya cuma nungguin anaknya sekolah. Cobalah bangun komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Kira-kira anak saya ini sudah bisa apa, belum bisa apa, gimana bergaul dengan anaknya, emosinya terkendali atau tidak. Dan ketika dikasih informasi oleh pihak sekolah, jangan terus mau menang sendiri Bu. Ya kan Bu? Kadang kita orang tua egois ya Bu ya. Kalau anak kita dijelek-jelekan orang nggak terima kita. Oh enggak, anak saya bagus, anak saya hebat. Semua orang tua kepingin anaknya bagus, anaknya pintar, anaknya hebat. Tetapi setiap orang tua harus tahu juga kelemahan kekurangan anak kita. Yang tahu anak kita kurang, yang tahu anak kita lemah, seharusnya diri kita terlebih dahulu. Jadi ketika kita tahu dari orang lain, informasi itu nggak disalahkan. Jadi kalau kita nggak pernah sharing dengan gurunya di sekolah, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ditanya gurunya, yang penting anaknya udah bisa nulis, sudah bisa baca, udah beres, udah pintar anak saya. Kadang definisi pintar untuk orang tua itu berbeda loh Bu dengan kemampuan anak. Ada orang tua ngerasa bangga ketika anaknya sudah bisa berhasil nulis angka 1 sampai 100, sudah bisa menyusun huruf menjadi kata, sudah bisa merangkai kata menjadi kalimat. Tapi padahal seyoknya itu bukan definisi pintar yang sebenarnya. Karena apa? Kalau di usia PAUD ada 6 kemampuan fondasi dasar yang harus dibina, harus ditumbuh kembangkan untuk anak-anak. Nah, mungkin melalui pertemuan-pertemuan parenting seperti ini kita tahu sebenarnya 6 kemampuan dasar untuk anak
usia dini, yang di PAUD, yang di TK, itu apa saja. Terkadang kita sebagai orang tua pulang, anaknya pulang nih dari sekolah, tadi belajar apa di sekolah? Keluar main. Kok dia main terus sih? Kok nggak belajar baca? Kok nggak belajar berhitung? Nanti Bu, jangan dipaksa anak itu, karena setiap anak punya kemampuannya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Kalau sekarang di pemerintah menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, berbeda-beda dalam satu kelas Bu. Ini boleh anaknya masing-masing belajar sendiri. Jadi ibu jangan kaget kalau masuk sekolah, kok di sana belajar gambar, di sini belajar ngitung, di situ belajar nulis. Jangan kaget ya Bu, karena itulah pembelajaran esensinya. Tergantung dengan kebutuhan anak. Mereka maunya apa, belajar apa hari ini. Mungkin ibu heran nanti di situ menggambar, di sini nyanyi-nyanyi. Dalam satu kelas Bu. Jadi jangan kaget Bu, karena seyogyanya belajar yang sesungguhnya untuk anak-anak itu ya gitu. Mereka hari ini mau belajar apa? Kalau saya beberapa kali yang sering ke sekolah-sekolah, selalu saya sampaikan seperti itu. Pembelajaran berpusat kepada anak. Jadi bukan guru yang dominan, bukan guru yang berdiri di depan kelas memberikan materi belajar. Harus belajar ini ya hari ini, nggak gitu Bu sekarang. Tetapi kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya, untuk mengungkapkan isi hati, untuk mengungkapkan keinginan dia hari itu. Saya mau belajar ini Bu Guru, karena mood anak ini beda loh Bu. Antar anak ini beda-beda. Ada yang di rumah sarapannya cocok, udah semangat dia sekolah. Yang sarapannya nggak cocok, bawaannya bete kan. Di sekolah mau marah aja dengan temennya, karena di rumah kan sudah moodnya sudah jelek gitu loh. Ya kan? Imbasnya kemana? Ke temennya yang di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua sejak sekarang harus paham kelebihan dan kekurangan anak kita masing-masing, dan bisa menerima informasi apapun yang disampaikan, terutama dari pihak sekolah. Karena saya yakin kalau untuk di TK Darul Hasanah memang ada asesmen tersendiri untuk para siswa ya Bu ya. Jadi insya Allah rutin ya, ada psikolog sendiri tanpa diketahui mungkin dari pihak orang tua, atau memang ada kesempatan pihak orang tua itu mendampingi ketika anaknya di asesmen. Asesmen tahu ya Bu, asesmen itu penilaian. Kira-kira anak kita ini sudah kemampuannya sudah sampai mana? Karena untuk tumbuh kembang anak usia dini, ini yang kita lihat adalah proses tumbuh kembangnya, bukan proses pinterannya membaca, bukan pinternya berhitung, bukan pinternya nulis, tapi kemampuan dasarnya dulu. Apakah dia bisa ketika diberikan pembelajaran tentang budi pekerti, nilai agama, doa-doa, praktek sholat sudah bisa mengikuti atau belum, kemudian diterapkan tidak di kesehariannya. Gitu loh. Kemudian untuk sosial emosionalnya dengan teman-teman, bisa mengendalikan emosinya enggak? Ini Bu, ini yang harus dipahami bagi orang tua, khususnya orang tua yang memiliki anak di bawah usia 7 tahun. Karena kalau sosial emosionalnya sejak usia dini tidak dipupuk dengan baik, insya Allah kedepannya nanti tambah apa bahasa sudah bisa dikendalikan lah ya gitu. Jadi ngebinanya menumbuh kembangkannya dari sekarang. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, kemampuan motorik kasar, motorik halusnya. Jadi anak-anak Bu, kalau ibu lihat, kalau kadang kita di rumah, anak kita pegang pisau kita larang, gitu Bu. Tapi dia akhirnya nggak tahu bahayanya pegang pisau, dia nggak. Kalau di sekolah, anak-anak dipegangin gunting untuk belajar menggunting. Melatih Bu, melatih jari jemarinya ini bisa gerak enggak? Iya nggak? Jangan bisa cuma ngambil batu terus dilempar aja. Menggerakkan jari-jarinya, masukkan jari ke gunting aja kalau kita nggak tahu tekniknya, susah loh Bu. Ya kan? Nah itu nanti digerakkan dengan cara itu dulu, baru nanti melatih pegang pensil. Jadi anak-anak di rumah itu kalau ujuk-ujuk terus dan belajar pegang pensil, ya nggak ketemu cara pegang pensil aja macam-macam kan. Nah jadi harus dilatih Bu,
dilatih dulu baru bisa pegang pensil dan atau pena dengan benar. Nah, tapi kalau saya contohkan kalau di rumah, biasanya anak-anak kalau sudah bantu orang tua di rumah masak, diusir. Udah nggak usah bantu, apa ngerecokin mama aja, main. Berantakan nanti tabur semua dapur mama ini. Nanti tangan kamu luka, dia nggak akan tahu bu tangannya terluka ketika dia buka iris. Kita bukan belum apa-apa sudah, nanti cuma sakit bu kalau kamu main pisau. Tapi karena dia punya pengalaman, dia sudah main pisau, umpama berarti dia tahu barang itu barang tajam, nggak boleh dipegang sembarangan. Iya kan? Sama halnya ketika kita melarang anak lari, maksudnya supaya nggak jatuh kan? Biarin aja tuh. Kalau dia udah tahu rasanya jatuh, sakit, berhenti dia. Iya. Jadi hal-hal sepele sebenarnya yang terkadang kita larang untuk anak, tetapi itu tidak membiasakan anak untuk apa ya, istilahnya untuk kehidupan seharinya dia terkekang gitu ya. Jadi artinya ketika kita melarang anak untuk berlari, kita tahu maksud kita supaya hati-hati. Kita kasih tak, jangan dilarang lari, biarin dia lari, karena dari situ kita lihat kemampuan dia. Orang yang jago lari bisa jadi dalam kejuaraan kan bu. Nah gitu loh istilahnya ya. Mau lari silakan, yang penting dia tahu batasannya lari itu kayak mana, nggak sembarangan larinya, ada tekniknya sendiri. Kalau dia belum pernah jatuh, dia tak akan tahu tekniknya lari yang benar itu seperti apa. Kalau itu aja lah, kok saya jadi ngasih materi jadinya. Ya. Oke, misalnya itu saja sebagai pembuka untuk perkenalan lah ya. Saya belum pernah ketemu dengan bunda-bunda semua. Mohon izin, saya Yeni Sulistina selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Memang kalau diundang kegiatan yang berkaitan dengan ketemu dengan wali murid, saya ini selalu kepingin hadir. Karena inilah tempat kita komunikasi bu. Jangan sampai nanti wali murid menganggap bahwa 100% ketika anaknya sudah dititipkan di sekolah ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah untuk mendidiknya. Itu bukan. Tetapi harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan guru. Jadi kalau orang tua kalau diundang acara seperti ini nggak pernah datang, ilmunya nggak dapat bu. Ya. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah tidak berpartisipasi artinya gini bu. Terkadang kita kepingin anak kita membuat hasil karya yang baik, yang bagus gitu kan. Kalau orang tuanya nggak mendukung, nggak jadi bu hasil karyanya. Jadi materi pembelajarannya nggak dapat. Pernah ada belum mungkin ya market day ya. Tahun-tahun kemarin mungkin ada market day. Nggak mungkin bu anaknya bisa buat jajan. Cuma esensi yang di market day itu kita memberikan pembelajaran kepada anak berniaga. Jual beli itu gini loh, bukan punya uang terus dihabisin gitu aja. Tetapi ada hal-hal yang harus kita hitung di situ. Mau dapat untungnya, gitu. Walaupun anak TK belum ngerti untung rugi, yang tahunya dia makan enak aja, ya kan? Nah, tetapi dengan kita orang tua bisa mendampingi, bisa membantu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, ini sudah sedikit bekerja sama dengan orang tua, memberikan materi pembelajaran bagaimana kita kerjasama yang baik dengan anak. Itu ya. Misalnya itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf juga kalau bicaranya sudah berlebihan ini. Saya ini kalau disuruh ngomong tentang anak PAUD itu gimana gitu? Iya, kayaknya senang gitu ya, karena anak-anak ini bu, kita tahun 2045 itu tahun keemasan Indonesia emas. Generasi sekarang yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi kalau dari usia dini kita salah mendidik mereka, nggak tahu lagi generasi kita ke depan seperti apa. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah memberikan sambutannya. Dan kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan Bapak Abdul Fikri
sarjana hukum Islam, Magister Sains, sebagai Ketua Yayasan Darul Hasanah Cendekia. Kepada Bapak dipersilakan melalui inhibun media Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeni selaku bidang TK PAUD ya, Dinas Utara. Yang saya hormati Pak Feris pemilik, yang saya hormati Ibu Teruslan selaku Kepala TKS Masana, hormati Ibu Citra selaku narasumber Bapak, dan juga Ibu telah bersedia untuk hadir kembali diganggu gitu ya atas aspirasi itu Bu Citra. Terima kasih sekali lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh wali murid TK Islam Darul Hasanah orang muda. Sayangnya para bapaknya ini nggak ada. Ya. Kalau urusan pendidikan itu hanya bapaknya bilang gitu. Ya masalah sekolah itu bukan mungkin masalah uang saya. Dan begitu ya. Jadi sudah disampaikan panjang oleh ya, saya hormati seluruh guru BK. Menyampaikan Ibu sekalian dari ini saya ingin garis bawahi satu hal yang mungkin belum diinformasikan sekali oleh para pemegang kebijakan dan juga belum timbul atau dipahami secara baik oleh para wali siswa itu, bahwa di dalam interaksi atau dalam ekosistem pendidikan salah satunya adalah dengan adanya siswa yang berkebutuhan khusus, atau dalam istilah sekarang dalam peraturan ini maka saya berharap untuk kegiatan ini kita mampu menyadari apa yang menjadi kelebihan dari anak-anak kita. Ya, jadi penyandang disabilitas ini atau anak peserta didik penyandang disabilitas ekstrim istilah kebutuhan khusus itu dalam interaksi sosial kali mendapatkan bullying di dalam pendidikan atau di sekolah. Sayangnya bullying ini terjadi tidak hanya dari temannya, tetapi juga dari orang tua dan para siswa. Misalkan ada siswa yang berkebutuhan khusus, ya. Kemudian ada wali murid yang lain yang menilai anaknya itu ada anak berkebutuhan khusus. Maka ada pesan-pesan disampaikan oleh anaknya. Kamu nggak usah berteman dengan anak itu, tidak perlu berinteraksi dengan anak itu. Dan salah satu bentuk dari bullying yang akibat dari ketidakpahaman dari orang tua. Nah, para bunda sekalian, ini yang sering terjadi di sekolah. Nah, oleh karena itu, maka di dalam kerangka peraturan Indonesia terkait pendidikan ada peraturan secara spesifik, ada khusus terkait dengan peserta didik penyandang disabilitas. Dan saya pesan kepada mempunyai edukasi dan juga pendidik. Jadi ada kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi
terkait dengan penyelenggaraan akomodasi yang layak mobilitas. Nah, salah satu kewajibannya adalah terkait dengan bagaimana pendanaan anggaran, kemudian sarana transportasi, dan juga yang kemudian adalah bagaimana menunjukkan pemahaman kepada para siswa dan ekosistem sekolah. Rekan sekalian, dengan Ibu Bapak, dalam hal ini maka dalam perkembangan era sekarang ini banyak sekali media yang bisa mengajarkan kepada kita terkait dengan apa itu penyandang disabilitas, bagaimana penanganannya. Dan saya berharap dari sini nanti kita bisa memahami ya, sebetulnya apa yang dimiliki potensi dari misalkan begini, ada anak berkebutuhan khusus juga merupakan anak berkebutuhan khusus dalam kategori adik-adik ya, atau dengan perilakunya yang tidak biasa di antara teman-teman yang lain, tetapi dia memiliki potensi yang bisa dioptimalkan. Nah demikian juga siswa yang lain yang dimulai tidak terkhusus tapi memiliki kelebihan masing-masing. Nah oleh sebab itu Ibu Bapak sekalian, saya sebagai pribadi pada disabilitas, saya juga penyandang disabilitas ya, mari kita bersama-sama untuk membangun perspektif yang positif yang terhadap dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus tadi. Karena itu, kebetulan salah satu dari rumus peraturan itu saya terlibat di dalamnya. Jadi tidak menolak siswa yang masuk di tempat kami kecuali dengan asesmen tertentu yang memang penyelenggaraan pendidikan tidak mampu menangani. Nah itu perlu digarisbawahi. Nah oleh karena itu juga sekali memahami apa kira-kira yang bisa dilakukan sebagai orang tua menjadi support system, menjadi sistem dukungan bagi orang tua yang lainnya. Untuk itulah orang tua lain dititipkan oleh Allah anak dan khusus. Nah, belum tentu ibu sekalian yang tidak ada kebutuhan khusus kita diberi kebutuhan khusus mampu untuk menjalaninya. Nah, jadi bagi orang tua yang memiliki kebutuhan khusus adalah orang tua dulu. Nah orang tua yang lain maka memberikan dukungan atau support terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan cara apa? Ya tidak melakukan yang namanya stigma terhadap anaknya sendiri ya. Karena kalau ibu bapak sekalian kita kuasa akan tercipta ya, paradigma yang negatif terhadap kenapa penyandang disabilitas itu diposisikan sebagai individu yang lemah dan tidak mampu apa-apa, bukan karena individunya yang disabilitas, tetapi karena hubungan sosialnya juga mengkonstruksi atau yang membuat yang menciptakan disabilitas ini menjadi lemah dan tidak mampu. Nah, jangan sampai begini Ibu Bapak sekalian, jangan sampai untuk memahami mengerti kepada orang tua penyandang disabilitas itu Ibu Bapak harus memiliki disabilitas terlebih dahulu. Ini apa? Belajarlah dari orang lain, belajarlah dari orang tua yang lain yang kebutuhan atau memiliki anak dengan disabilitas. Ya. Jadi itu, jangan nunggu punya anak seperti itu dulu baru sadar. Kita ingat bahwa di dalam agama kita di Islam ada salah satu surat Al-Baqarah itu Allah menegur Nabi Muhammad kelasnya Nabi dan Rasul.
itu aja ditegur oleh Tuhan. Nah, ibu bapak mau ditegur oleh Tuhan dengan dikenakan terus. Ya, oleh sebab itu untuk bapak sekalian, maka penyadaran ini agak penting untuk kita lakukan. Selain kita memahami secara universal terkait dengan hukum dan anak secara umum, maka kita juga perlu memahami terkait dengan orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus, memahami siswa berkebutuhan khusus, dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berinteraksi kepada ini yang perlu kita tanamkan. Dan dari pembelajaran pada hari ini saya harapkan ini bisa kita dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dicapai dalam kegiatan ini dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan oleh kita semua. Itu saja ibu bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Ditegaskan pada ibu tabib, ibu bapak pemilik, mohon isu mengenai peserta didik penyandang disabilitas dinaikkan ke level pemerintah pimpinan pemerintah daerah, karena menurut pengamatan saya sekarang sudah sangat berkembang satu pendidikan yang di dalamnya terdapat anak kebutuhan khusus, tapi tidak ada yang namanya perhatian dari daerah. Nah, ini menjadi catatan penting. Pada peraturan ada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyediaan akomodasi yang layak ini. Tapi bagaimana teknisnya, silakan nanti bisa lebih lanjut. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada lagi. Terima kasih atas kesedarannya. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan parenting hari ini dibuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ferry Akbar, Sarjana Politik. Kepada Bapak Ferry Akbar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak dan seluruh pemuda semuanya, kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapat barokah, dan semua kegiatan kita hari ini niat kita dihitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan liwajhika ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajri sultan. Allahumma inni nas'aluka salaman fid din wa afiyatil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami semua yang ada di sini bermohon padamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para kita, dalam anfusana wa la naghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda, sebelum kita mendengarkan materi dari Ibu kita akan explain dulu biar Bunda semangat dari mendengarkan materi Ibu Cita. Siap? Siap. Nanti Bono dan Meli dipersilakan untuk dipandu SPG-nya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mandu SPG. Jangan tuh ya Ibu ya Pak. Masih semangat saya dulu. Kita berdiri Bu. Boleh Bunda kita berdiri ya. Ya, udah capek kan ya Bunda ya. Duduk dulu ya. Boleh ya kita berdiri ya. Oke. Nah, Bunda-bunda, hari ini masih semangat nggak sih? Semangat dong Ibu. Kok jawabannya kayaknya kurang semangat ya Bu Elif ya? Boleh nggak sih jawabannya untuk ganti? Boleh. Boleh ya. Coba ayo kita Elif ya. Kalau Bu Guru bilang masih semangat, jawabnya masih semangat, tetap semangat, luar biasa. Bisa ya Bunda? Bisa ya Bu? Oke, kalau ya Bu Elif ya. Masih semangat Bunda. Masih semangat, tetap semangat, luar biasa. Sekali lagi yang biar makin semangat ya. Jangan mau kalah dong. Kelasannya semua ready. Oke, Ibu ulang aja. Masih semangat Bunda. Masih semangat. Tetap semangat. Luar biasa. Masih tepuk tangan dulu ya. Oke, nah berhubung hari ini yang datang kayaknya bundanya sedikit ya Bunda ya. Boleh nggak sih Bu Nur minta bunda-bunda untuk membagi kelompok? Boleh tidak? Boleh Bu. Oh ya, karena hari ini sepertinya yang datang hanya 25 orang ya Bunda. Berarti Ibu Nur minta 5 kelompok. Boleh Bu, 1 5. Satu kelompok itu hanya 5 orang. Tapi kalau nanti banyak ya. 1 2 3 4 5. Nah, Ya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. oh iya, Bunda, kalau Ibu boleh dong, kalau misalkan mau ikut SBG boleh langsung boleh Bu. Mau yang mana nggak apa-apa ya Mas. Ayo, satu dua. Jangan itu ya Bunda ya. Ayo gitu ya Pak ya. Kita lanjut. Oke Bunda. Nah sebelumnya Ibu tuh mau tanya, Bunda-bunda ya bisa nyanyi tidak ya Bu? Oke, tapi kamu nyanyinya bukan nyanyi zaman sekarang Bu. Dari kecil Ibu benar-benar tahu Bu lagunya potong bebek harus coba ya kita nyanyi dulu sama-sama potong bebek harus 1 2 3 potong bebek harus sama-sama 1 2 3 nona minta dansa empat kali sorong ke kiri sorong ke kanan iya itu
Bapak Bu, kita tes vokal dulu ya. Nanti Bu ya, tes vokal aja. Ini bunyinya apa tadi? Bagaimana bunda-bunda sudah semangat? Sudah. Baiklah, bunda dan teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan materi parenting kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Abrian. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, saya boleh ada sedikit gerakan itu duduk aja ya. Kalau misalnya ditanya apa kabar, jawabannya tangan kanan luar biasa, tangan kiri fantastis, kedua tangan yes, tapi syaratnya harus sambil senyum. Bisa ya? Bisa ya Bun? Bisa. Ayo, apa kabar? Luar biasa. Oke, ternyata kalau udah ibu-ibu bergerak semua ya. Oke, baik, yang saya hormati Ketua Yayasan TK Darul Hasanah Cibubur, Bapak Abdullah Fikri, Satu Guru Agama Islam, dan Ketua Yayasan Ibu Artini. Yang saya hormati Ibu Habib Paul Tuhan, Ibu Yeni Kristina dari FM. Yang saya hormati Bapak Abdullah Ferry, Bapak Ferry Akuat, PD sebagai pendiri Kota Bumi ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Yanti Ruslan selaku Kepala DK Darul Hasanah, dan yang saya banggakan para staf
dan juga pendidik TK dari masa tengah serta bunda-bunda wali murid yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Ya. Bunda-bunda tadi sudah pernah bertemu ya. Saya selalu saya sampaikan bahwa tidak pernah ada yang kebetulan dalam kehidupan kita ya. Artinya tema ini dibuat memang sebagai bentuk kepedulian dari sekolah kepada kita semua. Dan saya mohon izin Bapak dan Ibu tanpa bermaksud menggurui. Di sini kita sesinya sesi sharing ya Bu ya. Oke. Baik. Nanti saya mau minta tolong ya Mbak Ibu ya. Mungkin karena tadi sudah bergerak jadi nggak perlu lagi buat ya Mbak Ibu ya. Nah tapi saya ingin kita sama-sama satu persepsi bahwa tujuan kita pada pagi hari ini adalah untuk menyamakan persepsi kita lebih memahami kembali terkait dengan perkembangan psikologis anak. Dari sini juga saya berharap kita sama-sama memiliki satu persepsi terkait dengan bahwa ternyata penting di sekolah dengan adanya pendidikan inklusi, artinya di sini kolaboratif antara orang tua dan juga guru menjadi hal yang sangat penting untuk kesuksesan dalam hal pengembangan karakter anak kita semuanya. Dan saya juga berharap di sini kita semua berkomitmen untuk membangun karakter anak kita, ya dari hal yang sederhana itu dari pengembangan karakter dari psikologi dan sebagainya. Ya, oke, baik, kita bisa langsung saja dari Pak. Ini tadi sudah ya, bebek. Kalau tadi bebek ini ayam, tapi kita next saja. Nah, bunda-bunda terlihat ya, itu apa Bu? Coba kita uji dulu ya. Oke, kursi. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya kayu. Bunda mohon maaf saya membelakangi Bapak. Ya, alat yang digunakan apa saja Bu? Kayu. Artinya untuk membuat kayu banyak bahan yang digunakan, betul ya? Oke, apakah semua jenis kayu bisa dibuat untuk bikin kursi? Tidak. Yakin tidak? Semuanya bisa. Tapi tergantung tekanan kualitasnya yang mempengaruhi. Ya, oke. Selanjutnya kita tebak-tebakan lagi. Ya, kalau ini apa Bu? Oke, jadi apa Bu? Itu dari mana? Ada ya. Oke. Bahan utamanya apa? Oke. Kalau ibu mah pasti ya. Selesai lah ya kalau bikin bubur ya. Alat apa yang digunakan? Oke. Pertanyaannya, apakah semua jenis beras bisa dipakai untuk bikin bubur? Bisa. Apapun jenis berasnya bisa. Tapi kualitas rasanya, tekstur dan lain-lain akan mempengaruhi bubur. Lalu apa hubungannya? Oke, baik. Ilustrasi tadi menginformasikan kepada kita semua bahwa perlu kita pahami dasar ketika kita ingin mengembangkan potensi dan peserta didik kita. Ada hal dasar yang harus kita pahami. Hal dasar itu disebut dengan watak. Ya, artinya tadi kalau kursi itu berarti kayu adalah, dan bagaimana membuat sesuatu itu menjadi punya nilai itu tergantung bahan-bahan yang digunakan, yaitu disebut dengan watak. Watak itu Bapak dan Ibu semua sudah dimiliki oleh kita, semua sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Tapi watak ini mau dibuat bernilai seperti apa? Tergantung dari kita, ya, karena watak sifatnya adalah memang penguasa. Nah, bunda-bunda, ketika kita lahir, anak kita lahir itu sudah membawa dua hal. Ada watak, ada kecerdasan, ada umum, ada khusus. Ya, yang mana watak ini erat sekali hubungannya dengan diri bunda-bunda semua. Ya, ini kalau kita tarik mundur
watak ini berhubungan dengan bagaimana saat bunda mengandung anak-anak bunda itu akan sangat mempengaruhi karakternya. Jadi kalau bunda-bunda waktu saat mengandung, mohon maaf dari kondisi emosional, ya banyak masalah pada saat mengandung, suka marah-marah, maka jangan kaget kalau anaknya akan memiliki watak yang seperti itu. Ya, tapi bayi itu kan beda-beda ya. Ada yang slow, ada yang nangisnya kencang, itu sudah kelihatan dari bayi karakternya atau wataknya. Nah, watak inilah yang akan kita bangun menjadi ya. Oke, tentu saja di sini kita sama-sama pahami yang namanya watak ya. Watak itu adalah sifat kejiwaan anak budi pekerti yang dapat membuat seseorang berbeda. Ya, nah di sini sangat penting sekali Bunda, perkembangan psikologis anak itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan stimulus. Kenapa? Karena ini nanti ujung-ujungnya pada karakternya anak-anak kita semua. Bahkan mungkin Bunda-bunda pun menyadari ya bahwa kok ada yang mirip ya dari anak saya, kok cara marahnya sama ya, kok cara ketika menangisnya sama ya. Nah, itulah watak. Tapi ada karakter, jadi watak itu susah untuk dirubah. Tapi karakter yang bisa dibangun. Makanya pemerintah selalu menggambarkan bangun karakter, bukan bangun watak. Karena watak nggak bisa dirubah. Makanya kalau ada yang memang wataknya sudah keras, nggak akan pernah bisa jadi, nggak bisa karena itu sudah dasarnya. Tetapi itu bisa dibenahi, ya. Oke, ya. Oke, langsung aja ya. Nah, oke. Nah, bunda-bunda, ini yang perlu kita pahami bahwa watak itu bersifat bawaan dari ayah dan ibu. Maka watak akan membawa ke kelemahan dan juga kekurangan ataupun juga kelebihan yang dimiliki oleh anak kita. Nah, kombinasi dari ayah dan ibu nanti akan ada yang paling dominan di antaranya. Ya, oke. Namun untuk lebih memahami watak saya itu seperti apa, anak saya seperti apa, memang butuh tes lebih lanjut. Tapi mungkin Bunda pernah dengar istilah paling mudahnya adalah ada introvert, ada extrovert, ada ambivert. Nah, itu adalah bentuk-bentuk daripada watak. Yang mana introvert nggak akan pernah bisa jadi extrovert, ya nggak ada. Extrovert nggak akan bisa jadi introvert. Tapi ada yang di antara keduanya, yaitu ambivert. Ya, itu perlu kita pahami. Kenapa? Dengan kita memahami watak anak, kita bisa memberikan simulasi yang sesuai. Supaya apa? Supaya perkembangan psikologis anak bisa optimal. Pertanyaannya, jangan-jangan kita sendiri belum tahu watak kita itu apa. Apakah introvert atau extrovert, ya? Oke, nah, kenapa PAUD? Ada apa dengan PAUD gitu ya? Kenapa PAUD ini menjadi mungkin di sini sudah disampaikan tadi ya dengan Ibu Kabit kita bahwasanya PAUD itu menjadi hal yang penting ya dalam proses pendidikan, karena PAUD ini memang akan membantu anak dalam mengembangkan karakternya. Dari apa? Cara berpikir, cara berperilaku, ya itu menjadi ciri khas bagi tiap individu atau anak kita supaya dia bisa hidup nantinya dan bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitar, baik itu keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Nah, karakter itu bunda-bunda semua adalah kombinasi antara ketulusan, sifat tidak mementingkan diri sendiri, pengertian, memiliki pendirian, keberanian, loyalitas, toleran, berempati, dan juga rasa hormat. Tapi karakter ini bisa dibangun sejak usia dini. Ini justru malah kenapa penting PAUD, karena sampai usia 8 tahun karakter dasar itu perlu dimupuk, karena berikutnya akan jadi memang di sini di masa-masa usia dini lah kita terfokus dengan membangun karakter. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bunda kita. Jangan terfokus pada kecerdasan anak, karena cerdas ada waktunya tuh. Dan setiap anak itu nggak bisa disamakan. Gak boleh disama-sama. Kok anak kamu bisa, ya anak aku nggak bisa. Karena berbeda banyak.
Jadi jangan pernah mengukur tolak ukur kecerdasan anak dari dia hanya bisa baca, tulis, atau dia bisa berhitung. Belum tentu. Karena fakta yang kami dapatkan adalah pernah ada anak antara anak yang jenius dan anak yang rata-rata itu hampir di bawah rata-rata, ya, yang rata-rata hampir di bawah rata-rata itu dia mendapatkan prestasi belajar ekonomi disebut sebagai anak yang berprestasi, anak teladan, ya, setiap 3 tahun dia selalu mendapatkan prestasi berturut-turut gitu ya. Tetapi anak jenius itu masih sedikit. Ya, nah, anak jenius itu pun bagian dari anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia perlu perlakuan tertentu. Ya, nah, kalau di sini ada lembaga pendidikan pertama yang bisa membantu dalam membangun karakter tersebut. Tapi ingat benar-benar waktu di PAUD hanya sebentar. Ya, paling lama berapa Bu? Ya, kalau dikejar dari waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Artinya apa? Bukan berarti menyerahkan sepenuhnya. Artinya ada kolaborasi yang diperlukan antara orang tua dan guru untuk sama-sama membangun karakter. Dan mau tidak mau, guru dan orang tua harus berkolaborasi kalau ingin anaknya memiliki karakter yang kita harapkan. Ya, bagaimana bisa membangun sinergi antara orang tua dan komunitas dalam berkolaborasi, tentunya dalam hal pendampingan anak. Dan di sini kita bekerja sama dengan orang tua untuk mau tidak mau turut terlibat dalam pengembangan diri anak dan membangun kerjasama dengan orang tua sehingga memahami perkembangan anak mana. Jadi ada berbagai jenis perkembangan. Kita akan mengetahui anak saya ini perlu bagian mana nih, ya, area mana yang perlu dioptimalkan sehingga perkembangan psikologis anak akan berkembang secara optimal. Ya, dengan maka dari bawah guru-guru sudah dibekali dengan informasi bagaimana menstimulasi perkembangan anak supaya lebih nah, namun Bunda, perlu kita tahu dulu di sini, perkembangan psikologis pada anak usia dini itu memiliki keunikan tersendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal, jangan menyamakan. Anak kamu tinggi, anak saya tidak. Anak kamu bisa jalan sudah cepat, ngomongnya sudah lancar, bacanya anak saya tidak. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena kamu tahu Bunda, tadi sudah disampaikan oleh ketua juga ya, disebut terkait dengan kekerasan yang dilakukan. Bully itu terjadi pertama kali adalah di lingkungan keluarga. Jadi kalau Bunda-Bunda membandingkan anak-anak antara kakak, adik atau antara anak kita dengan anak lain, jangan salahkan anak-anak Bunda kalau dia nanti membuli anak orang lain. Karena Bunda diajari. Karena tidak ada pembuli yang tidak diajarkan. Ya, pembuli itu diajarkan pertama dari keluarga, dan yang kedua dari sekolah. Kami bersyukur di sekolah ini sudah memahami hal tersebut. Tidak ada kata-kata dari guru yang menjatuhkan harga diri. Ya, artinya apa? Ternyata pembuli itu muncul dari keluarga yang tanpa kita sadari. Ya, sederhana dari bagi. Kok gini aja nggak bisa? Ah, kayak gini cengeng, laki-laki cengeng. Masa laki-laki nangis? Aduh, laki-laki nggak boleh. Justru bahaya. Bunda-bunda aja kalau nggak pernah nangis kan bahaya ya. Hatinya kan jadi keras ya. Semakin bunda-bunda nggak pernah nangis, kepekaan emosi bunda itu kan semakin tinggi. Jadi menangis itu bahaya untuk kita. Karena akan berarti kepekaan kita jadi. Tapi kalau nangis itu juga nggak bagus, ya. Tapi itu perlu dilakukan. Nah, bunda-bunda, aspek perkembangan psikologi, kalau ditanya perkembangan psikologis anak usia ini itu apa aja? Ada 6 aspek di sini ya. Ada kognitif, fisik, apa lagi Bun? Dan ini perlu distimulasi. Ketika 6 aspek ini distimulasi dengan tepat, maka itu akan terbangun karakter yang kita harapkan. Tapi memang Bunda harus sabar. Karena yang namanya bangun karakter tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, ada anak yang bisa dengan cepat, ada yang tidak. Ya, oke, baik. Nah, aktivitas
belajar di PAUD memang sudah direncanakan sedemikian rupa agar bisa menstimulasi perkembangan psikologis anak melalui aktivitas-aktivitas belajarnya. Ada mungkin ada kegiatan ya di dalam proses pembelajaran mengenalkan budaya anak, ya, ada juga main bersama ya budaya di sekolah melakukan hal itu. Bahkan di sekolah juga diajarkan untuk diskusi bersama teman-teman. Terus juga ada pembelajaran berdiferensiasi, tadi juga Bunda kita sudah menyampaikan terkait itu, ya. Terkait juga dengan kedisiplinan, semua itu ada pada aktivitas pembelajaran di PAUD. Nah, yang menjadi masalah adalah tidak semua orang tua satu persepsi bahwa menyekolahkan anak di PAUD tujuannya supaya anak saya bisa baca, tulis, hitung, itu. Kalau Bunda terfokus pada itu yang dikhawatirkan adalah anak hanya akan terfokus pada angka. Dia lupa ada karakter yang perlu dibangun. Karena di Bunda ditegaskan, kita itu ada waktunya. Jadi di usia ini justru yang Bunda perlu bangun adalah karakternya dulu. Ya, Bunda ya. Jadi ketika anak belum bisa membaca, karena langsung merasa gagal saya sebagai orang tua. Ya, anak saya belum bisa hitung-hitungan, aduh gimana ini sekolahnya? No. Karena di PAUD itu masih proses memahami. Tapi yang diutamakan bukan itu, tapi adalah ada pembangunan karakter sampai dengan usia 8 tahun. Makanya sekolah dasar kelas 2 SD itu masih tertutup usia dini, ya, golden age, karena di situ pembangunan karakter sangat diperlukan. Dan bahasa kita tuh pada anak-anak juga harus kita ubah supaya mereka berpikir kalau di PAUD itu bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Dan ini juga kadang-kadang suka keliru ketika anak yang pulang, tadi belajar apa di sekolah, ada PR ya? Bukan begitu yang di PAUD ya. Harusnya tadi main apa? Harusnya itu, tadi senang nggak sedang siapa aja. Harusnya itu jadi pertanyaan. Belajar nulis apa tadi? Bukan itu ya. Kenapa kita perlu mengganti pertanyaannya supaya anak paham? Oh, kalau di PAUD ini saya diminta untuk bermain sambil belajar. Kalau udah pertanyaan tadi belajar apa? Anak akan jawab nggak belajar, tadi main-main aja. Akhirnya jawabnya gitu dari udah ya. Padahal sebenarnya itu adalah belajar, tapi kenapa kita melakukan yang lebih lagi setelah pulang dari sekolah melewatkan begitu saja. Tapi ada kekurangan dari Indonesia, nggak jujur gitu ya. Bahkan dia pernah untuk mengadakan kegiatan, bisa nggak carikan kamu orang yang saya nggak butuh bisa, tapi saya butuh dia berakhlak. Karena kalau sudah ada negatif itu akan mengikuti, itu akan mengikuti. Tapi kalau dia pintar tanpa mikirin itu, khawatirnya apa begitu? Dia tadi orang itu yang bahaya. Ya Bu, jadi mari sama-sama kita satu persepsi. Yang perlu kita saat ini berjuang adalah untuk anak kita adalah karakternya dulu. Ya, jangan sampai kita memaksakan anak untuk ada caranya, ya, jangan sampai kamu melewat masa bermainnya. Kenapa? Kebahagiaan anak di masa kecil akan mempengaruhi kebahagiaan ketika sampai dengan lansia.
sampai lansia loh. Mudah-mudahan pernah kasus-kasus yang kalian berikan anak memenjarakan orang tua kandungnya, anak memukul ibunya, anak membunuh ibunya. Kalau kita mundur anak itu, tapi kalau kita melihat secara mendalam, tidak mungkin anak akan menyakiti orang tuanya kalau tidak bersama. Untuk kita yang memahami, pasti ada yang terjadi. Ada hubungan yang tidak sehat antara anak dan orang tua. Nggak mungkin anak sampai memenjarakan orang tuanya. Nggak mungkin. Pasti ada hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Bisa jadi masa kecilnya hilang, karena disuruh belajar. Mudah-mudahan jangan bangga ketika anak waktunya dia bermain malah belajar. Sama, jangan bangga. Anak saya waktunya belajar, dia malah main. Oke, waktunya main malah jangan. Biarkan waktunya bermain, stop semuanya main. Seperti tadi itu belajar di PAUD. Anak-anak disuruh main. Kenapa? Karena dengan main banyak hal yang dilakukan. Saya lagi dengan bermain dia melatih kepekaan sosialnya, kepekaan emosinya. Banyak berkembang karakter di situ. Jangan terfokus dengan angka, sekali lagi. Jangan terfokus dengan angka, ya. Tapi akan lebih bagus, karakter juga akan bagus. Terima kasih Bu. Mohon maaf ibu-ibu semua, saya pamit duluan karena memang agenda, memang kalau kantor libur hari ini, tapi karena dengan padatnya aktivitas di kantor hari ini kami ada jadwal lembur memang. Jadi staf sudah kumpul lagi nunggu saya gitu ya. Saya mohon izin ya, mohon maaf tidak bisa membersamai hingga acara selesai. Mohon izin. Terima kasih Bu. Jadi Bu Jari ini luar biasa. Disiplinnya itu perlu kita contoh ya Bu ya. Terima kasih Bunda. Mohon izin kembali ya. Tapi ternyata Bu, itu saja belum cukup Bu. Belum cukup. Aktivitas belajar di PAUD ternyata belum cukup untuk membangun karakter anak. Dan ini sudah dibangun oleh pemerintah. Kenapa sekarang ada istilah yang tadi disebutkan oleh Ketua Yayasan kita? Ada pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang disebut dengan inklusi. Ternyata pendidikan inklusi, sekolah yang di dalamnya ada pendidikan inklusi, itu sangat baik untuk membangun karakter anak sejak dini. Sekali lagi, pemerintah melihat dengan adanya inklusi sebenarnya itu akan membangun karakter anak semakin lebih bagus. Perkembangan fisik sampai dengan seni justru akan terbangun, akan banyak kesempatan dan peluang untuk menjadi lebih terbangun. Namun permasalahannya tidak semua orang memahami. Udah juga perlu memahami, ada berkebutuhan khusus yang itu sekolahnya di SLB, ada yang di sekolah ini, ya memang perlu asesmen. Tapi kalau yang di SLB itu yang dalam kategori tertentu, yang memang dia tidak bisa lagi bergabung di sekolah umum. Karena memang butuh keterampilan tertentu, dimana dia sendiri ngurus diri dia sendiri nggak bisa. Dia ada level tertentu, ya sehingga dia harus di SLB. Dulu digabung semua di SLB, tapi itu nggak mengembangkan potensi anak. Ternyata menjadi masalah. Karena sebenarnya banyak anak yang berkebutuhan khusus punya potensi tapi tidak bisa dikembangkan, ya sehingga pemerintah melihat hal ini harus ada di sekolah umum karena secara kecerdasan, ya artinya adalah secara perkembangan dia bisa bergabung dengan sekolah umum. Gitu ya, mudah-mudahan. Nah, ya. Apa sih yang kita perlu pahami sekarang? Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menempatkan semua anak dalam kelas dan sekolah yang sama.
Jadi memang harus sama, punya hak yang sama. Ya, pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar yang setara, ya, bagi anak penyandang disabilitas dan penutur bahasa minoritas. Nah, bunda-bunda ini sudah diwajibkan oleh pemerintah dari tahun 2009 dan di tahun 2023 dipertegas kembali sekolah tidak boleh menolak ketika ada anak inklusi yang mendaftar ke sekolah. Ya, kenapa? Kenapa? Dengan adanya anak inklusi ini baik buat anak-anak kita karena akan membangun karakternya. Gitu ya, ya. Oke, maaf Mbak Rika. Nah, bunda-bunda, Mbak Rika kayaknya kelebihan, maaf ya. Nah, ini dia bunda-bunda. Nah, cara memahami perkembangan anak, ya baik itu anak normal maupun juga inklusi, itu dengan cara memahami perkembangan psikologisnya. Ya, kita bisa mengamati dan banyak orang tua yang tidak memahami bahwa anak saya termasuk anak berkebutuhan khusus. Ya, banyak orang tua yang menganggap itu negatif, padahal sekali lagi bukan begitu konsepnya. Ya, nah ini perlu kerjasama ya, bermitra dengan sekolah karena kita bisa mengamati dari reaksi pada suara, sentuhan dan cahaya. Contoh nyata gitu ya. Jangan mudah menganggap kayak gini aja lurus, kayak gini aja nggak bisa. Itu dia, perutnya di depan, dia itu perut angkatnya di belakang, gitu ya. Itu kayak gini, kayak gini, itu dia masih kebalik ya. Ya, itu perlu diobservasi selama 3 tahun. Kalau dia masih terus seperti itu, bisa jadi dia tergolong berkebutuhan khusus. Yang dia tidak akan bisa, pembelajarannya harus disesuaikan. Tapi itu harus diobservasi ya. Dimana ada huruf-huruf tertentu, ketika dia ketemu huruf tertentu dia langsung kembali. B, biasanya ada huruf B, S, bahkan angka 5 aja dia kembali. 2 itu kembali selalu deh. Kalau misalnya sudah sampai setahun dapat masing-masing 2 tahun, bisa jadi anak kita tergolong berkebutuhan khusus. Jadi bunda-bunda jangan langsung marah-marah, apalagi keluar bahasa tidak bisa. Ingat, fokusnya kembali lagi ke PAUD. Ingat, PAUD adalah konsep mengenal, jangan paksakan. Ingat, PAUD konsepnya adalah membangun karakter diri. Ya, nah dengan begitu ada beberapa cara untuk mengoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus, yang mana semua aktivitas yang ada di sekolah ikut bertanggung jawab. Itu kan untuk anak saya. Saya pernah ikut kegiatan bagian mengatakan seperti ini. Semoga mungkin ada yang pernah mendengar. Ketika kita berbuat baik dengan anak yang bukan anak kita, hukum alam itu nyata. Saya bodoh, itu siapa yang ternyata memberikan itu? Kita bisa. Makanya betul, kalau bunda-bunda marah, lebih baik ganti ya. Anak ganteng, Masya Allah, masuk surga kamu, gitu kan ya. Diganti, karena takutnya itu terekam, karena kita nggak tahu kondisi anak moodnya saat itu. Apalagi bunda-bunda mohon maaf, bunda-bunda lagi marah, kata-katanya kasar, pakai pukul bola, double sakitnya. Di hati sakit, di fisik sakit. Bunda nggak minta maaf pula, bayangkan perasaan. Maka jangan kaget dia akan menggong. Makanya bu, kalau memang bunda lagi marah, hilaf, cari momen untuk mengklarifikasi, cari momen untuk minta maaf. Tidak ada salahnya orang tua minta maaf sama anak. Ya, itu harus, bahkan diwajibkan. Itu ya bu ya. Oke, bahkan salaman saja bu, karena budaya Indonesia itu kan kalau salaman itu biasanya anak ke orang tua, padahal bukan seperti itu. Hormat orang tua
anak adalah cium juga tangan ayah. Jadi ketika dia salin juga tangan anaknya. Itu nggak mau menjatuhkan harga diri orang tua, tapi memang sudah seharusnya begitu. Jadi cium juga punggung anaknya. Ya, lalu misalkan anak. Jadi bukan hanya orang tua aja yang wajib cium tangannya, tapi anaknya juga ingat. Itu banyak hal yang tidak diketahui. Ya, dan itu semua ada di satuan pendidikan dimulai dari PAUD. Makanya sekarang sampai ke desa-desa anak-anak disuruh masuk PAUD. Kenapa? Karena karakter pertama itu ada di PAUD. Melalui apa? Bermain. Makanya kalau anak-anak yang lagi main kotor-kotoran tuh, tarik nafas panjang. Nafas panjang sepanjang-panjangnya. Ya, apalagi memang pekerjaan ibu rumah tangga itu luar biasa ya, nggak pernah tidur, pulang-pulang anaknya baju kotor, ya main kotor. Tapi mau tarik tangan, iya, nggak tahu ibunya capek. Tapi benar kan, justru di waktu bermain, biarkan masa bermain itu dilewati dengan baik. Sekali lagi, itu akan berpengaruh ketika anak bunda ketika lansia. Memang pernah melihat lansia yang usianya sudah 10 banget, tapi dia selalu mengeluh aja. Ternyata penelitian menginformasikan itu karena di masa kecilnya tidak bahagia. Ada pengaruhnya Bu di situ, tidak pernah didengarkan. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan jangan langsung disalahkan. Ya, akhirnya apa, nanti dia akan mengkritisi, akan nyalain orang terus dari setiap keadaan yang dia hadapi. Ya, oke. Nah, Bunda bersyukurlah kalau anak-anak Bunda disekolahkan di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Ada karakter yang pertama, menanamkan nilai-nilai sosial. Seperti apa? Toleransi, peduli, saling menghargai. Bunda, saya pernah dapat juga ketika belajar gini, nggak usah khawatir pada saat nanti kita usia tua. Kalau nanti kita sudah tua, anak akan tahu cara berterima kasih. Akan kita betul-betul mengajarkan yang namanya toleran. Makanya dulu kalau punya anak cewek atau cowok sudah dewasa atau masih remaja, tetap ajarkan dia untuk cuci piring, cuci baju yang laki-laki yang nggak pernah turun ke dapur. Ada hal yang hilang di dunia ini. Apa? Kepekaan emosi. Kecuali yang dalam situasi tertentu. Beda. Jangan sampai udah kamu belajar aja biar ibu aja yang kerja. Karena disitulah karakter pertama. Meskipun dia laki, selalu menggabung.